Halo adik-adik sekalian, kita kembali lagi di Derecem Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai topik stoikiometri reaksi. Oke adik-adik sekalian, nah di video kali ini adalah kelanjutan dari pembahasan materi mengenai konsep mol di video sebelumnya. Jadi di stoikiometri reaksi, dalam menyelesaikan soal stoikiometri reaksi, ada beberapa langkah umum yang dapat adik-adik ikuti untuk menyelesaikan setiap soal yang berkaitan dengan stoikiometri reaksi. Adapun langkah-langkah umum yang digunakan dalam penyelesaian soalnya, yang pertama adalah tulis reaksi dan setarakan koefisien reaksi yang telah diketahui. Yang kedua, tentukan mol yang diketahui. Dilanjutkan dengan yang ketiga, cari mol yang ditanyakan dari mol yang diketahui dengan menggunakan perbandingan koefisien. Nah, rumus dari mol yang ditanyakan itu adalah mol yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, ketiga prinsip ini dapat adik-adik ikuti untuk menyelesaikan berbagai jenis persoalan mengenai stoikiometri reaksi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal yang pertama, yang mengenai hitungan kimia sederhana. Biasanya, tipe soal ini memiliki ciri khas yaitu hanya satu mol zat yang diketahui di dalam soal. Nah, kita lihat dulu soalnya ya. Diketahui logam Fe dapat diperoleh melalui reaksi berikut ini, yaitu Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 3Fe plus 3CO2. Jika diinginkan massa logam Fe yang diperoleh sebesar 280 gram, berapakah massa Fe2O3 yang harus direaksikan? Jelas ya adik-adik? Jadi kita lihat dulu, salin dulu persamaan reaksi yang telah diketahui di soal. Persamaan reaksinya yaitu Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2Fe plus 3CO2. Kebetulan persamaan reaksinya di sini udah setara ya adik-adik. Nah, Fe2O3 plus 3CO menghasilkan 2Fe plus 3CO2. Karena yang diketahui Fe-nya adalah 280 gram, kita rubah dulu menjadi molnya, yaitu dibagi dengan ARFe, yaitu 56, sehingga diperoleh mol Fe yang dihasilkan yaitu 5 mol. Yang ditanyakan di dalam soal adalah berapakah massa Fe2O3 yang harus direaksikan. Jadi, tahap berikutnya adalah cari mol dari Fe2O3 yang direaksikan dengan menggunakan koefisien reaksinya. Jadi mol Fe2O3 yaitu 1/2 dikali 5 mol sama dengan 2,5 mol. Jadi massa Fe2O3 yang direaksikan yaitu sebesar mol dikali mR Fe2O3, yaitu sebesar 2,5 mol dikali 160 gram diperoleh sebesar 400 gram. Jelas saya adik-adik ya? Nah, jika sudah paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, yang kedua yaitu mengenai pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas adalah pereaksi atau zat reaktan yang habis bereaksi di dalam reaksinya. Jadi biasanya tipe soal seperti ini itu cirinya adalah jika diketahui mol dari 2 atau lebih zat dalam satu reaksi yang sama. Nah, mari kita langsung lihat contoh soalnya. Direaksikan sebanyak 0,56 gram padatan kalsium oksida dengan 500 ml asam klorida 0,1 molar. Tentukanlah berapa massa gram kalsium klorida yang terbentuk. Pertama-tama, tentu kita buat dulu mol yang diketahui di soal, yaitu mol CaO sama dengan massa dibagi mR-nya, yaitu 0,56 dibagi 56, diperoleh sebesar 0,01 mol. Kita lanjutkan dengan mol asam klorida. Mol asam klorida sama dengan molaritasnya dikali volume.
sama dengan 0,1 dikali 0,5 liter sama dengan 0,05 mol. Nah, selanjutnya kita buat dulu reaksi, persamaan reaksi yang terjadi antara kalsium oksida plus HCl menghasilkan kalsium klorida plus H2O. Nah, tentu sebelum menyelesaikan ini kita harus menyetarakan dulu persamaan reaksi yang telah kita tulis. Nah, prinsip penyetaraan reaksi yaitu yang pertama adalah setarakan kation, dilanjutkan dengan anion, lalu hidrogen dan oksigen. Jadi kationnya di sini adalah kalsium, yaitu kalsium di sebelah kiri jumlahnya 1 dan kalsium di sebelah kanan jumlahnya 1. Maaf. Selanjutnya karena sudah sama jadi tidak usah disetarakan. Dilanjutkan dengan anion. Anionnya yaitu anion atau non logam yaitu klorida. Klorida di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 2. Jadi koefisien HCl kita kalikan 2 agar jumlah klornya setara. Dilanjutkan dengan penyetaraan hidrogen, di sebelah kiri sudah 2, di sebelah kanan ada 2, jadi tidak usah disetarakan lagi. Dilanjutkan dengan oksigen. Oksigen di sebelah kiri dan kanan adalah 1, jadi sudah setara ya. Nah, kita lihat dulu mula-mula yang diketahui di soal adalah 0,01 mol kalsium oksida ditambah dengan 0,05 mol HCl. Nah, mula-mula kita tentukan dulu reaksi pembatas atau zat pereaksi yang habis bereaksi. Caranya adalah membandingkan mol zat mula-mula dibagi dengan koefisien zat tersebut. Jadi untuk kalsium oksida 0,01 dibagi 1 yaitu 0,01. Sedangkan untuk kalsium HCl asam klorida yaitu 0,05 dibagi 2 diperoleh 0,025. Jadi hasil yang paling kecil itulah reaksi pembatas atau reaksi yang habis bereaksi. Jadi reaksi pembatasnya adalah kalsium oksida. Jadi kalsium oksida ini habis bereaksi, maka diketahui di awal 0,01 dia akan bereaksi sebanyak 0,01 mol juga. Berikutnya kita cari mol zat yang bereaksi dengan perbandingan koefisien, yaitu mol HCl-nya 2 dibagi 1 dikali 0,01 sama dengan 0,02 mol. CaCl2 yang dihasilkan dalam reaksi itu juga menggunakan perbandingan koefisien, yaitu 0,01. H2O-nya juga diperoleh 0,01. Nah, di akhir reaksi, kalsium oksida tentu akan habis bereaksi karena adalah reaksi pembatas. Dilanjutkan dengan HCl, itu 0,05 mula-mula dikurangi 0,02 dalam reaksi, akan tersisa 0,03. Sedangkan kalsium klorida yang dihasilkan 0,01 mol dan H2O yang dihasilkan juga 0,01 mol. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah massa kalsium klorida yang terbentuk. Jadi kita langsung cari masanya ya adik-adik. Massa kalsium klorida yang terbentuk yaitu molnya dikali mR dari kalsium klorida, 0,01 dikali 111 yaitu 1,11 gram. Jelas ya adik-adik? Nah, kita lanjutkan dengan tipe soal yang ketiga. Kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga, yaitu mengenai stoikiometri campuran. Biasanya, ciri dari stoikiometri campuran ini yaitu di dalam reaksi direaksikan sebanyak 2 jenis zat atau lebih yang direaksikan secara terpisah. Contoh soalnya yaitu pada pembakaran sempurna 31 gram campuran gas metana dan etana dihasilkan 88 gram CO2. Tentukanlah susunan campuran gas tersebut. Jadi 31 gram gas ini adalah campuran antara metana yaitu CH4 dan C2H6 yaitu etana. Nah, metana dan etana ini sama-sama dibakar secara sempurna.
kita umpamakan CH4-nya sebanyak X gram, maka gas etana yang direaksikan yaitu 31 dikurangi X gram. Nah, ketika dibakar sempurna, reaksinya adalah plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, yang pertama, kita setarakan dulu persamaan reaksinya. Untuk reaksi dengan CH4, karena di sebelah kiri C-nya sudah 1 dan di sebelah kanan sudah 1, maka tidak perlu dikalikan. Berikutnya, kita setarakan jumlah hidrogen yaitu dengan memberikan koefisien 2 pada H2O. Dilanjutkan dengan menyetarakan jumlah oksigen dengan menambahkan koefisien 2 pada O2. Jadi, reaksinya sudah setara ya adik-adik. Nah, kita lanjut untuk reaksi yang kedua yaitu C2H6. Nah, kita lihat dulu, setarakan jumlah C-nya, di sebelah kiri ada 2, berarti kita kalikan 2, berikan koefisien 2 untuk CO2. Berikutnya, setarakan jumlah oksigennya, sebelah kiri ada 6, berarti kita berikan koefisien 3 untuk H2O. Nah, selanjutnya kita setarakan jumlah oksigennya dengan menambah koefisien 7/2 pada oksigen. Nah, untuk mempermudah perhitungan, semua koefisien dari persamaan etana ini kita kalikan 2, yaitu menjadi 2, 7, 4, dan 6. Nah, demikian jelas ya adik-adik, jadi reaksi keduanya itu sudah setara. Baru kita lanjutkan dengan perhitungan. Nah, untuk perhitungan, karena yang diketahui di soal masih dalam bentuk gram, tentu kita harus tentukan dulu mol dari masing-masing zat yang bereaksi. Jadi untuk CH4 yaitu X gram dibagi MR-nya yaitu MrCH4 sebanyak 16. Jadi molnya adalah X gram dibagi 16. Sedangkan untuk etana yaitu 31 min X gram dibagi MR-nya yaitu 30. Nah, berikutnya kita cari mol CO2 yang dihasilkan di masing-masing reaksi. Jadi, karena pada reaksi yang pertama yaitu dengan metana, koefisien reaksinya sama 1:1, maka mol CO2-nya yaitu X dibagi 16. Sedangkan untuk reaksi yang kedua dengan etana, mol CO2 yang dihasilkan karena 4/2 dikali 31 min X gram dibagi 30, maka menjadi 31 min X dibagi 15. Nah, demikian tadi itu adalah mol total dari CO2 yang dihasilkan dalam pembakaran gas metana dan etana. Mol ini diketahui ternyata masanya adalah 88 gram. Jadi massa CO2 tentunya adalah mol dikali MrCO2 yang kita peroleh sebesar 44. Jadi kita masukkan yang telah diketahui 88 sama dengan mol masing-masing di kedua reaksi dikalikan 44. Kita bawa 44 ke ruas kiri ya adik-adik. Selanjutnya 88 dibagi 44 sama dengan 15X min 16X plus 496 dibagi 240. Nah, kita lanjutkan, kita setarakan. Jadi diperoleh sebesar 480 sama dengan 496 dikurangi X. Selanjutnya diperoleh nilai X-nya sebesar 16. Udah jelas ya adik-adik, jadi massa gas metana yang digunakan dalam reaksi yaitu 16 gram gas metana, sedangkan gas etana yang direaksikan yaitu 31 dikurangi 16 sama dengan 15 gram. Oke, sampai di sini jelas ya adik-adik untuk contoh soal stoikiometri campuran. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang keempat, yaitu senyawa hidrat. Yang keempat yaitu senyawa hidrat atau kristal. Senyawa hidrat adalah senyawa yang mengikat sejumlah molekul tertentu, sejumlah molekul air di dalam senyawa kristalnya. Jadi dalam proses pembentukan kristal dari senyawa tersebut dihasilkan juga molekul air yang terikat di dalam senyawa kristal dari senyawa tersebut. Nah, kita lihat dulu contoh soalnya ya.
Jika suatu garam Epsom dengan rumus kimia MgSO4X-H2O itu dipanaskan pada suhu 250 derajat Celcius, semua air kristalnya akan menguap. Diketahui setelah memanaskan 2,024 gram sampel garam Epsom, diperoleh padatan yang tersisa dengan berat 0,989 gram. Berapakah banyak molekul air per satu molekul garam kristal tersebut? Nah, kita buat dulu rumus kimianya, yaitu persamaan reaksinya, yaitu MgSO4X-H2O dipanaskan, menghasilkan senyawa anhidratnya MgSO4 plus X molekul H2O. Diketahui massa zat yang direaksikan pertama adalah 2,024 senyawa hidrat, menghasilkan senyawa anhidratnya 0,989 gram. Nah, selisih dari massa senyawa hidrat dan anhidrat inilah kita akan memperoleh massa dari air yang dilepaskan, yaitu sebanyak 0,35 gram air. Nah, ada dua cara untuk menentukan perhitungan mengenai senyawa hidrat atau kristal ini. Jadi cara yang pertama dengan menggunakan persamaan reaksi. Jadi kita lihat dulu mol dari senyawa anhidrat yang dihasilkan kita bandingkan dengan mol air yang dilepaskan. Mol MgSO4 dibagi dengan MR-nya 120 dibandingkan dengan mol air, yaitu 1,035 dibagi 18, akan diperoleh nilai sebesar 0,00824 berbanding 0,0575. Kita cari perbandingan paling sederhananya, yaitu diperoleh 1 berbanding 7. Jadi jumlah molekul air yang terikat di sini adalah 7. Cara yang kedua yaitu dengan menentukan mol dari senyawa anhidrat yang dihasilkan dulu, yaitu masanya dibagi MR sama dengan 0,989 dibagi 120 diperoleh 0,00824 mol. Nah, karena koefisien dari senyawa anhidrat MgSO4 dengan senyawa hidratnya adalah 1 berbanding 1, maka mol dari MgSO4 akan sama dengan mol MgSO4X-H2O. Nah, selanjutnya yaitu sebesar 0,00824 mol itu sama dengan massa dari senyawa hidrat yang direaksikan dibagi MR-nya. Nah, MR-nya kita jabarkan ya. Jadi MR dari senyawa hidratnya adalah MR dari MgSO4 ditambah X dikali MR H2O. Nah, jelas ya adik-adik. Jadi MR dari MgSO4-nya 120 ditambah X dikali MrH2O 18 sama dengan 2,024 dibagi 0,00824. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan reaksi. Jadi, kita peroleh nilai X-nya nanti adalah 7 juga. Jadi, kesimpulannya, jumlah molekul air yang terikat per satu molekul senyawa hidrat MgSO4 adalah 7 molekul air. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan mengenai soal tentang senyawa hidrat. Semoga bermanfaat ya. Oke guys, demikian tadi pembahasan soal mengenai stoikiometri reaksi. Jangan lupa ya, di like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kita yang lainnya.